Ayo yang lain, Habibah, Najmi, Repina, Fitria, Dea, Agung Prayogo. Oke. Saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Nah. Sebentar. Oke. Silahkan yang ingin terus on cam, silahkan. Yang ada kendala, kuota ataupun lag, bisa off cam kembali. Sebentar. Ini ada di WhatsApp saya. Oke, selanjutnya saya share screen ya. Sudah muncul share screen dari saya? Berapa? Sudah, Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai kamar mandi. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan konsep kamar mandi, menjelaskan prinsip mendesain kamar mandi, dan membuat desain ruang kamar mandi. Nah, jadi yang pertama tuh kita ada menjelaskan konsep kamar mandi. Apa itu kamar mandi, apa itu jenisnya, dan apa perbedaan kamar mandi dengan kamar kecil, begitu nanti ada. Lalu menjelaskan prinsip mendesain kamar mandi. Nah, ini kita prinsip atau cara-cara ya mendesain kamar mandi. Selanjutnya kalian mendesain atau membuat desain ruang kamar mandi seperti itu. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada pengertian yang di sini kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya. Nah, terkadang kamar mandi juga dilengkapi dengan wastafel dan juga kakus. Jadi pada dasarnya ini ruangan kamar mandi itu ruangan atau kamar ya, tempat orang untuk mandi, intinya itu. Jadi di kamar itu atau di ruangan itu digunakan untuk mandi. Nah, tetapi di beberapa tempat atau di beberapa kasus ada kamar mandi yang digabung dengan toilet gitu atau tempat untuk kakus gitu. Seperti di Indonesia ini kita tahu bahwa kita mandi, kita buang air besar, kita buang air kecil itu di tempat yang sama. Nah, tapi di pengertian dasarnya, kalau kamar mandi itu ya tempat yang memang dikhususkan untuk mandi. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara kamar mandi dan kamar kecil. Nah, kamar mandi merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk mandi, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, terdiri dari shower, bathtub, atau bak mandi. Nah, itu fasilitas untuk mandi. Sedangkan untuk kamar kecil atau toilet, itu sebuah ruangan yang digunakan untuk membuang kotoran biologis manusia. Nah, di sini fasilitas toilet terdiri dari toilet atau WC, urinoir, wastafel, bidet, gitu, dan sebagainya. Jadi perbedaan yang mendasar di sini adalah kalau kita merujuk kamar mandi,
yaitu ada area untuk mandinya gitu. Jadi misalnya kita di sebuah tempat, nah, kita ingin buang air kecil saja atau buang air besar saja, lalu kita menyebut kamar mandi, itu bisa dikatakan salah. Jadi kalau kita ingin buang air kecil atau buang air besar, itu kita bilangnya kamar kecil atau toilet, itu sudah cukup. Seperti di mal-mal gitu kan, atau di tempat umum, itu yang ditanyakan adalah toilet gitu, bukan kamar mandi. Gitu. Nah, jadi seperti itu, bisa dipahami untuk perbedaannya kamar mandi dan kamar kecil. Bisa, Pak. Ya, bisa Pak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya dulu. Di sini kan ada toilet, WC, urinoir, wastafel, dan sebagainya. Kalian tahu semua nggak maksud atau benda dari kata-kata ini? Urinoir itu apa? Toilet atau WC itu apa? Wastafel apa? Kalian tahu nggak? Urinoir, Pak, nggak tahu. Kurang tahu. Urinoir ya. Pak. Toilet Iya. WC udah tahu. Tahu. Itu apa? Coba bisa ada yang bisa menjelaskan? Toilet itu yang bentuknya seperti apa? Dijelaskan saja. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Toilet Bagaimana? itu yang kayak toilet duduk gitu, Pak. Oh ya, Toilet toilet. jongkok. Yang sering digunakan di ini ya, buang air besar ya. Iya, Pak. Ya. Itu Pak. Oke. Mm-mm. Nah, selanjutnya tadi kan ada yang bertanya mengenai urinoir. Nah, kalau urinoir ini itu tempat untuk buang air kecil pria gitu. Kalau kalian pernah ke mall, ke toilet pria, itu kan ada tuh yang di dinding ya, yang tempat untuk buang air kecil pria. Ada yang pernah lihat? Iya, Pak. Ya, Bawah. itu yang dinamakan urinoir gitu. Nah, kalau wastafel sudah pada tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Di sekolah juga ada Pak. Ya, banyak. Karena kan kita harus mencuci tangan gitu kan di wastafel gitu. Oke. Satu lagi nih, kalau bidet, ada yang tahu bidet? Belum, Pak. Tidak Belum, ada Pak. yang tahu? Oke, Nggak saya tahu. jelaskan. Kalau bidet itu bentuknya hampir sama seperti toilet, cuman kalau di bidet itu dia ada pancurannya gitu. Oh, pancuran yang di toilet apa? Ada bidet saja, ada toilet yang ada bidetnya gitu. Sebentar, saya tunjukkan ya kalau bisa. Nah, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ya, ini bidet nih. Bentuknya hampir sama seperti toilet, namun dia ada pancurannya ini. Nah, ini digunakan untuk mencuci genital gitu, baik itu pria atau wanita. Karena kan kalau di Eropa dia pakai toilet kering, dia tidak menggunakan air gitu. Nah, jadi mereka mencucinya tuh di sini begitu. Nah, itu untuk bidet. Nah, kalau bidet yang di toilet atau di WC itu kalau kalian pernah ke mall atau ke tempat yang menggunakan WC kering, nah itu dia ada tuas di samping toilet. Nah, itu kalau kalian putar itu nanti keluar air mancur dari bawah gitu. Nah, Oh iya, Pak. Itu toilet yang ada bidetnya seperti itu. Ya, bisa dipahami untuk perbedaan fasilitas-fasilitas ini atau Bisa, penjelasan pengertiannya bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kamar mandi basah dan kering. Nah, kalau kamar mandi basah menggunakan shower atau bak mandi sehingga kamar mandi senantiasa basah. Sementara kamar mandi kering, walaupun berada pada satu ruangan, toilet, area mandi, wastafel, tapi di ruangan itu ada pemisahnya sehingga ketika kita menggunakan salah satu utilitas atau fasilitas
sanitasi gitu kan, yang ada di toilet, itu area lain akan tetap kering, lantainya akan tetap kering gitu. Kalau yang dibasah kan toilet, shower, bak mandi atau bathtub itu jadi satu tapi nggak ada pemisahnya. Jadi kalau kita menggunakan shower, seluruh ruangan tuh lantainya basah gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Ngerti, Pak. Pak. Jadi semua ruangan basah. Begitupun juga kalau kita pakai toilet yang di kamar mandi basah gitu. Kalau kita setelah buang air besar kan, biasanya kalau di toilet basah itu menggunakan toilet biasa gitu, yang nggak ada bidetnya. Namun di samping toilet itu biasanya ada jet shower. Kalian tahu jet shower? Yang penyemprot gitu ya, Pak? Ya, benar, Habib. Yang buat nyemprot. Nah, itu kalau di kamar mandi basah. Jadi ketika kita menggunakan salah satu utilitas atau apa ya disebut, sanitasi gitu dari ruangan tersebut, kamar mandi tersebut, area lain akan tetap basah. Sementara kalau di kamar mandi kering gitu kan, kalau kita menggunakan shower itu dia ada pemisahnya, baik itu bisa menggunakan tirai atau menggunakan kaca gitu. Begitupun juga ketika menggunakan bathtub gitu ya. Biasanya tuh dipakai tirai gitu. Kalau kalian pernah lihat gitu di beberapa desain, kalau kalian pernah lihat desain kamar mandi kering itu ciri khasnya tuh buat pemisah antara bathtub sama toilet sama wastafel itu adanya tirai. Nah, itu untuk menghalangi air supaya tidak membasahi area lain. Bisa dimengerti untuk kamar mandi basah dan kamar mandi kering? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Terlihat kan ya share screen-nya ya? Ya, terlihat, Pak. Oke. Contohnya kamar mandi basah dia tidak ada pemisah ya. Jadi ketika kita menggunakan bathtub atau shower di sini lantainya akan senantiasa basah gitu, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, sementara untuk yang kering, bisa lihat. Sementara yang kering di sini dia ada pemisah di shower roomnya menggunakan kaca. Lalu di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada ciri khas dari toilet kering. Dia pakai toilet paper gitu atau tisu toilet. Nah, jadi seperti itu. Selain menggunakan bidet ya, yang tadi ada beberapa toilet yang tidak terinstal dengan bidet, tetapi ingin tetap kering gitu. Jadi mereka biasanya menggunakan toilet paper seperti ini, gitu. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang ingin bertanya sebelum kita berlanjut? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada prinsip desain kamar mandi. Nah, yang pertama ada fasilitas utama. Shower, bathtub, bak mandi, toilet, wastafel, dan sebagainya. Itu merupakan prioritas desain utama. Gitu. Misalnya kita sudah membuat bentuk ruangannya. Gitu. Misalnya 2x2 atau 2x3. Ya. Nah, itu setelah itu kita masukkan fasilitas utama dulu, sanitasi utamanya seperti bathtub, mau ditempatkan di mana, showernya di mana, urinoir di mana apabila pakai, gitu, wastafel di mana. Kita tempatkan fasilitas utama dulu seperti itu. Jadi ketika nanti kita sudah mendesain gitu kan, misalnya kita fasilitas utama ini ditaruh di belakangan. Nah, kita pilih contoh skema warna dulu, lantai dulu. Nah, tapi ketika kita ingin memasukkan bathtub gitu ternyata kurang cocok gitu ukurannya ataupun dimensi gitu. Nah, jadi yang paling utama ya kita masukkan fasilitas utamanya. Selanjutnya ada skema warna. Setelah kita meletakkan sanitasinya ataupun alat-alatnya,
Nah, kita masukkan tone warna, kita pilih tone warna gitu. Nah, contoh, kita ingin membuat kamar mandi kita itu energik gitu. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, kita mandi gitu kan, kita ingin menambah energi, ingin semangat, kita bisa menggunakan warna cerah gitu. Nah, atau kita ini orang yang mencari ide atau mencari pemikiran gitu kan. Misalnya kita sedang ada tugas desain nih, kita ingin dapat ide. Biasanya kan ada yang orang dapat ide tuh di toilet gitu, atau dapat ide. Nah, kita bisa menggunakan warna palet. Nah, warna palet itu warna-warna yang warna-warna yang ini berwarna-warni gitu. Nah, itu bisa menciptakan kesan kreatif gitu. Jadi bisa menambah ide-ide kalian dalam memikirkan pemikiran gitu ketika sedang di toilet. Ataupun kalau kita ingin toilet itu, maksud saya kamar mandi itu menjadi tempat relaksasi gitu. Jadi ketika pulang bekerja, orang ini ingin bersantai di bathtub, ya kita ciptakan warna yang soft gitu, yang kalem. Jadi kita bisa rileks seperti itu. Selanjutnya ada penutup lantai dan dinding. Nah, selain untuk estetika, penutup lantai dan dinding perlu disesuaikan dengan jenis kamar mandi. Nah, tadi setelah kita ada warna, kita sudah dapat nih corak atau warna untuk penutup lantai dan dinding. Nah, setelah itu kita lihat lagi, apakah lantai atau penutup dinding ini sudah sesuai dengan jenis kamar mandi gitu. Contoh di kamar mandi basah, kan lantainya kan basah ya, lantainya itu akan basah bila kita menggunakan keramik atau marmer yang bertipe glossy, yang licin gitu kan. Bila terkena air itu akan menyebabkan kita tuh mudah terpleset. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan keramik atau marmer yang memiliki permukaan yang lebih kasar atau rough gitu kan, kasar. Nah, jadi ketika kita menginjak di sana walaupun basah, kita tidak akan mudah terpleset. Begitupun juga dengan yang kamar mandi kering. Nah, kalau di kamar mandi kering ini kita bisa lebih berimprovisasi, kita lebih bisa kreatif ya. Kita bisa menggunakan lantai marmer, lantai keramik yang glossy, atau bahkan kita bisa menggunakan yang berbahan kayu karena di kamar mandi kering ini tidak menggenang air, tidak basah lantainya gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mengenai prinsip yang pertama ini, yang 3 prinsip pertama? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada pencahayaan. Nah, pencahayaan digunakan untuk menambahkan visibilitas pengguna. Nah, jadi kalau kita di kamar mandi, cahaya tuh harus terang begitu, ya. Karena bila ada genangan itu terlihat gitu. Jadi kita tidak membahayakan diri kita. Karena kan kalau air menggenang gitu kan kita bisa terpleset gitu. Bahkan bisa kehilangan nyawa karena kan banyak kasus kehilangan nyawa di kamar mandi gitu. Nah, lalu pencahayaan ini juga bisa digunakan untuk membuat atmosfer ruangan gitu ya. Sudah saya pernah jelaskan tentang pencahayaan untuk mempengaruhi atmosfer gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke kamar mandi itu gelap, remang ya kan. Itu akan membuat kita tidak nyaman gitu. Bukannya kita ingin melepas rileks, kita malah tertekan kan karena kamar mandi gelap, membuat kita takut, tertekan gitu. Jadi usahakan pencahayaan di kamar mandi ini cukup terang gitu. Selanjutnya ada ventilasi. Diperlukan sirkulasi udara yang baik pada ruang kamar mandi. Nah, di ventilasi ini, di kamar mandi ini maksud saya merupakan ruangan yang lembab dan juga ruangannya itu tidak terlalu besar. Jadi udara di dalam kamar mandi ini terbatas, apalagi bila saat kita mandi. Nah,
Jadi diperlukan sirkulasi udara yang tepat atau yang baik gitu, sehingga kita tidak engap di dalam kamar mandi. Nah, untuk ventilasi ini kalian bisa menggunakan roster ya atau bovenlight. Ada yang tahu apa itu roster, apa itu bovenlight? Halo? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Belum tahu ya. Coba saya tunjukkan ya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Sudah. Pak. Ya, ini yang dinamakan roster. Nah, jadi dia dari bahan tanah liat bisa, dari beton bisa. Nah, ini bisa dipasang di dinding, tapi sedikit ke atas ya. Mungkin di ketinggian 1,8 atau 2 meter. Ya, ini bisa digunakan untuk sirkulasi udara atau juga bisa digunakan untuk sirkulasi cahayanya gitu, untuk menambah cahaya dari luar. Udah pernah lihat roster atau rumah kalian ada yang menggunakan roster? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah lihat. Tapi nggak tahu namanya. Oh iya, jadi ini namanya roster ya. Jadi ketika kalian nanti mendesain dan pengen cari yang seperti ini, ketik saja roster. Terus satu ROSTER gitu. Atau kalau di bahasa lapangan tuh roster gitu. Ada banyak yang menyebut seperti itu. Dan ini ada banyak macamnya, bisa disesuaikan saja. Selanjutnya untuk bovenlight. Ya. Nah, ini untuk bovenlight itu bentuknya seperti ini. Jadi di kamar mandi, di dinding, salah satu dinding yang berbatasan dengan luar gitu, yang memisahkan dengan luar. Nah, ini diberikan seperti jendela seperti ini. Nah, ini digunakan untuk sirkulasi udara gitu. Nah, ini yang bisa dibuka tutup. Ada juga bovenlight yang mati seperti ini atau begini saja, tidak dibuka tutup. Sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini bovenlight yang mati ini. Jadi dia tidak dibuka tutup, udara masuk, keluar masuk lewat di antara dua kaca ini. Ini kacanya depan belakang, tapi tengah itu ada lubang gitu buat keluar masuk udara. Jadi kalau kalian mendesain kamar mandi, diberikan roster atau bovenlight gitu ya. Atau kalian bisa menggunakan jendela, tapi kalau menggunakan jendela harus dilihat lagi apakah dia terekspos keluar gitu kalau kalian membuka jendela ataukah tidak. Karena kamar mandi ini kan ruangan privat atau privasi, jadi kita tidak boleh melihatkan lah kamar mandi keluar secara langsung gitu. Jadi harus dilihat lagi ketika ingin menggunakan jendela. Ya, sebentar. Ya, kita balik lagi. Sudah terlihat PPT-nya yang tadi? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya ada cermin. Nah, cermin ini digunakan untuk mempengaruhi visibilitas ya, visibilitas orang yang menggunakan ruang tersebut agar ruangan terlihat lebih luas gitu. Nah, ini seperti cheat code ya atau magic trick. Ketika ruangan sempit dan kita ingin ruangan tersebut terlihat lebih luas, kita bisa menggunakan cermin gitu. Selanjutnya ada rak penyimpanan dan aksesoris, tempat sabun, gantungan handuk, rak, lemari penyimpanan, lalu ada hiasan seperti pot bunga atau pot tanaman yang ada tanamannya ataupun bebek-bebekan, ya itu bisa ditambahkan untuk menambahkan sentuhan estetik gitu. Jadi ketika kita sudah mendesain awal tadi ada bak mandi, lalu ada lantai, terus cahayanya sudah bagus, sudah tepat. Nah, kita bisa nambahkan
eh, aksesoris lainnya gitu di kamar mandi yang kita desain seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Bisa dilihat. Nah, sekarang ini kalau contoh untuk mencari kamar mandi basah ini cukup sulit karena sekarang ini lebih banyak orang mendesain untuk kamar mandi kering gitu. Seperti menggunakan shower box ya, seperti ini, atau bathtub yang ada pembatasnya gitu. Ya. Oke. Cukup seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Mau tanya, Pak. Oh, silakan. Siapa yang ingin bertanya tadi? Zalfarah. Ya, silakan Jalbara. Apa yang ingin ditanyakan? Kan biasanya kamar mandi itu dilapisi keramik ya, Pak, dindingnya. Nah, selain keramik, itu bisa dilapisi apa aja ya, Pak, dinding kamar mandi itu? Oke. Terima kasih Jalbara. Pertanyaan cukup bagus. Ya. Untuk dinding kamar mandi, ya, kita bisa menggunakan keramik untuk kamar mandi basah gitu. Untuk kamar mandi kering, kita bisa lebih banyak menggunakan desain atau ide gitu. Kita bisa menggunakan keramik seperti yang tadi Jalpara bilang, atau menggunakan marmer. Ya, marmer juga bisa digunakan di kamar mandi basah. Nah, lalu kita bisa menggunakan wood pallet atau palet kayu. Jadi kayak kayu gitu yang panjang-panjang, wood block atau wood pallet gitu, saya lupa namanya, itu bisa dipasang di dinding. Nah, atau kita bisa menggunakan wallpaper bahkan untuk kamar mandi kering. Nah, karena kan di kamar mandi kering itu dindingnya jarang basah gitu kan. Jadi wallpapernya tidak mudah rusak seperti itu. Apakah cukup puas Jalbara atau bisa dipahami? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita stop dulu share-nya. Nah, selanjutnya adalah saya ingin kalian memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, kalian bisa memberikan kesimpulan atau kalian bisa memberikan rangkuman apa saja yang kalian dapat di hari ini, seperti itu. Coba salah satu dari kalian itu. Ya. Ada yang ingin Mungkin saya, Pak. Oke, Rio. Silakan Rio. Dari penjelasan yang tadi Pak Gigi bilang, mungkin kita tahu perbedaan dari kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Terus cara penataan mana kamar mandi basah dan mana kering, ada wastafel, terus keset, terus dan lain-lain. Kalau di kamar mandi kering itu harus ada pembatasannya, terus cara pencahayaan, terus sirkulasi udara, terus di kamar mandi kering harus ada wastafel dan lain-lain. Udah sih Pak, itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Rio, kesimpulannya cukup bagus, sudah mencakup semuanya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Atau kalian mempunyai kesimpulan berbeda dengan Rio? Silakan dipaparkan saja. Zalfara, Habibah, gimana? Nurajijah? Habib, ada ingin memberikan kesimpulan? Ada Pak, sebenarnya yang Rio sampaikan sudah
cukup untuk kesimpulan semuanya, Pak. Sama ya, kalian kesimpulannya dengan Rio ya. Oke, kalau begitu saya rasa kesimpulan dari Rio sudah mencakup inti dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada Rio telah memberikan kesimpulan yang sangat baik. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Ya, selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya kita nanti ada tugas ya untuk kamar mandi ini, satu lagi tugas terakhir sebelum UAS. Nah, itu dikumpulkan tanggal 3 ya. Tanggal 3. Nah, itu tugasnya mendesain kamar mandi. Untuk detailnya akan saya posting di Google Classroom nanti. Seperti itu. Oke, untuk tugas nanti di Google Classroom, bila ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan di WA. Untuk pelajaran hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih telah hadir di Zoom hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk kalian, ya. Amin. Walau Amin. tidak digunakan di dalam jangka waktu dekat, mungkin kedepannya apa yang saya beritahu semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan pekerjaan kalian, gitu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Siap, Pak. silakan. Makasih, Pak. Bu. Ya, sama-sama. Silakan untuk melanjutkan aktivitas kembali. Gigi, jangan ditutup dulu ya. Ya, Bu. Ya. Bu. Sudah Oke. keluar semua, Bu. Oke. Gigi, Ya, Bu. ini kan kamu udah ujian. Ya, Kemudian katanya hari ini terakhir pengumpulan berkas ya. ya, Bu. Saya belum bisa mengumpulkan nilai kamu kalau dari guru pamongnya belum ada. Oke. Ya, Bu. Jadi nanti kalau guru pamong sudah memberikan utamanya APCKG ya. Ya, Nah, APCKG nanti kasih ke ibu isi ya, ibu olah di berita acara ya supaya nanti nilainya bisa total ya, bisa nilai akhirnya bisa ketemu. Sebelum itu ibu belum bisa ngirim ya. oh ya, Bu. Oke, udah bagus. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya, saya kira itu dulu. Kemudian nanti untuk PTK-nya segera aja ya. Belum Iya, Bu. ya? Kapan ya? Kemarin sih saya dapat informasi tuh tanggal 29 tuh dikumpulkan ke Bu Tuti, Bu. Oke, artinya berarti sebelum tanggal 9 kamu harus ini deh. Konsul dengan Ibu. Ya, Bu. Tapi kamu udah perbaiki yang kemarin ada masukan-masukan ya? Oh, sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah dapat nilainya juga, Bu. Tinggal saya olah kalau aja. Kalau sudah nanti besok hari Sabtu sore. Oh, iya, Bu. Nanti saya kabarkan ke teman-teman lain juga itu biar Ya. sekalian. Supaya bisa cepat selesai ya. Ya, ya, Bu. Oke ya. Ya, Bu. Itu aja dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, ya telah hadir. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.